Baik, saya Rosalia Mentari Lumenggaul dengan NPM F1A022008 akan menjelaskan mengenai manfaat pemrograman dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman dinamis. Yang pertama yaitu konsep dasar pemrograman dinamis. Apa sih sebenarnya pemrograman dinamis itu? Nah, secara sederhana, pemrograman dinamis adalah metode pemecahan masalah yang efisien. Teknik ini bekerja dengan cara menguraikan solusi menjadi serangkaian tahapan atau keputusan yang saling berkaitan. Intinya, pada pemrograman dinamis, masalah besar dipecah menjadi sub-masalah yang lebih kecil, lalu solusi dari sub-masalah tersebut disimpan agar tidak perlu dihitung berulang kali. Bayangkan seperti kita saat membuat catatan untuk soal yang sering muncul. Nah, sehingga saat bertemu soal yang sama di kemudian hari, kita tinggal melihat catatan sehingga kita telah menghemat waktu dan tenaga. Istilah program dinamis sendiri muncul karena solusi perhitungannya menggunakan tabel-tabel. Agar sebuah masalah bisa diselesaikan dengan pemrograman dinamis, ia harus memiliki dua sifat utama, yaitu yang pertama, optimal substructure, artinya solusi dari masalah yang besar bisa kita bangun dari solusi optimal dari submasalahnya. Contoh yang paling umum adalah saat kita mencari jalur terpendek dari kota A ke kota C melalui kota B. Jalur terpendek total adalah gabungan dari jalur terpendek A ke kota B ditambah jalur terpendek dari kota B ke kota C. Setiap subjalur harus optimal agar jalur totalnya optimal. Yang kedua yaitu overlapping subproblems. Ciri khas dari overlapping subproblems adalah adanya submasalah yang sama dan sering muncul berulang kali. Contoh klasiknya adalah saat kita menghitung deret Fibonacci. Pada deret Fibonacci, untuk menghitung F10, kita butuh F9 dan F8. Saat kita menghitung F9, kita butuh lagi F8. Maka pemrograman dinamis ini dapat mencegah kita menghitung F8 sebanyak 2 kali. Dengan menerapkan kedua karakteristik tadi, pemrograman dinamis memberikan manfaat signifikan. Yang pertama yaitu efisiensi waktu dan tenaga, karena menghindari kita dari perhitungan yang berulang. Yang kedua yaitu mengurangi pengulangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu membantu mengambil keputusan optimal. Dan yang terpenting, kegunaannya sangat luas, mulai dari bidang sains, ekonomi, teknologi, hingga kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh penerapan pemrograman dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dalam perencanaan keuangan. Pemrograman dinamis dapat membantu menentukan strategi optimal untuk menabung atau berinvestasi. Misalnya, bagaimana cara kita mencapai target tabungan bulanan dengan pembagian pengeluaran yang paling efisien. Pemrograman dinamis dapat menghitung pilihan terbaik di setiap tahap untuk mencapai hasil maksimal di akhir. Yang kedua yaitu dalam transportasi. Saat kita membuka Google Maps atau aplikasi pencari rute lainnya, prinsip pemrograman dinamis sebenarnya sedang bekerja. Aplikasi seperti Google Maps memecah rute besar menjadi potongan-potongan rute kecil, menghitung semua kemungkinan dan memilih jalur tercepat atau termurah yang paling optimal bagi kita. Yang ketiga yaitu manajemen waktu. Bagi mahasiswa atau profesional, pemrograman dinamis bisa membantu menyusun jadwal kegiatan secara efisien. Contohnya, kita dapat menentukan urutan terbaik untuk membagi waktu antara belajar, kuliah, dan istirahat agar menghasilkan produktivitas yang maksimal. Yang terakhir yaitu dalam pemilihan menu makanan. Ini seperti mencari diet plan yang optimal. Teknik ini bisa digunakan untuk memilih kombinasi makanan yang memenuhi kebutuhan gizi harian kita, tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Selain itu, pemrograman dinamis juga menjadi tulang punggung di beberapa sektor. Yang pertama yaitu di sektor kesehatan, contohnya dalam penjadwalan dokter atau operasi agar sumber daya rumah sakit dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua yaitu dalam bidang industri, di mana dalam industri pemrograman dinamis dapat membantu menentukan strategi produksi dan distribusi barang. Yang ketiga
yaitu dalam bidang teknologi seperti kompresi data, machine learning, dan artificial intelligence. Semua ini membuktikan bahwa pemrograman dinamis adalah prinsip fundamental yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik, paling efisien, dan paling optimal. Dari penjelasan singkat yang tadi, dapat diambil beberapa kesimpulan, di mana pemrograman dinamis bukanlah sekedar istilah teknis yang rumit. Pemrograman dinamis adalah metode penyelesaian masalah yang efisien. Dampaknya sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil seperti jadwal pribadi dan keuangan, hingga hal-hal besar seperti transportasi dan teknologi global. Paling penting, memahami dan menerapkan logika pemrograman dinamis melatih kita untuk berpikir sistematis, efisien, dan tepat dalam mengambil keputusan. Ini adalah keterampilan berpikir yang berharga, baik di dunia kerja maupun di kehidupan personal. Demikianlah penjelasan singkat saya. Sekian dan terima kasih.